sangat butuhnya para sahabat di zaman beliau itu kan kepada air ya. Yang wajib untuk berwudu yang wajib untuk salat wajib. Yang sunat tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah di pagi hari ini untuk thalabul ilmi di bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala dan keberkahan kepada kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian ilmu fikih dari matan Abu Syuja ya. Terakhir sampai pada pembahasan air mustakmal ya, termasuk bagian air yang tohir ya, tapi ghair mutahhir, yang ada dua ya. Yang pertama adalah al-mustakmal, yang sudah digunakan untuk bersuci, untuk thaharah, baik itu menghilangkan hadas, thaharah anil hadas, ataupun thaharah anil khabath, thaharah dari najis. Dan thaharah dari hadas ini yang menjadi mustakmal adalah thaharah yang wajib. Thaharah yang wajib, jadi untuk melaksanakan sholat wajib, melaksanakan ibadah wajib. Kalau untuk yang sunnah itu tidak dianggap mustakmal ya, yang sunnah itu tidak dianggap mustakmal. Itu yang mu'tamad ya, yang resmi di dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau wudunya untuk sholat sunnah atau untuk mau tidur misalnya, untuk melaksanakan ibadah sunnah, nah, maka ini dibedakan, tidak dianggap sebagai mustakmal. Ya, begitu juga yang dibasuh dalam wudunya adalah yang wajib, yaitu yang pertama ya, karena yang wajibnya itu kan sekali. Ya, pencucian yang pertama. Para pencucian yang kedua ya dan ketiga itu kan sunnah. Nah, sehingga pencucian yang kedua dan ketiga ini ya dianggap sebagai tidak mustakmal karena dia adalah sunnah hukumnya. Ya. Di antara dalilnya bagaimana yang sudah saya sebutkan, selain dari tidak diceritakan dari para sahabat pada zaman Rasulullah SAW, ada yang menampung kembali ya, jadi air mustakmal yang sudah digunakan
wudu atau mandi, tidak ada yang diceritakan mereka menampung lagi air itu, air mustamal. Ya, selain itu juga dalil yang digunakan sebagaimana di dalam ininya ya, penjelasan dari dalil dari matan Abu Suja yang ditulis oleh Dr. Mustafa Yahdibul Bugha, Tadhib fi Adillati Matan Ghaib Takrib, yang membukakan dalil-dalil inti ya, dalil intinya. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja Rasulullah SAW, ya Rasulullah datang kepadaku yaqulni wa ana marid la aqilu. Rasulullah mengunjungiku dan saya sakit, ya tidak sampai la aqilu, ya tidak sadar. Fatawaddo'a, maka beliau berwudu, wasabba alayya min wadu'ihi, dan menuangkan kepadaku dari wudunya. Dalil ini menunjukkan air bekas wudu ya itu tohir. Jadi dalil yang menunjukkan pada tohir, artinya tohir itu bisa digunakan untuk kebutuhan duniawi ya, tidak untuk dipakai toharoh lagi. Jadi Rasulullah menuangkan air bekas wudu beliau kepada Jabir bin Abdullah. Itu menunjukkan secara duniawi, kebutuhan duniawi bisa digunakan. Ini dalil atas tohirnya. Ya, walau kana ghairu tahirin lam yusibbahu alaihi. Kalau memang tidak tahir, beliau tidak akan menuangkan kepadanya. Nah, lalu apa dalil yang menunjukkan ghairu mutahhir? Ya, tidak mensucikan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-283, dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi pada air yang tergenang, yang tetap, ya tidak mengalir. Wa huwa junub, sedangkan dia junub. Waqalu, maka mereka berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Bagaimana dia melakukan? Ya, apa yang harus dia lakukan? Qala ya tanawaluhu tanawulan. Ya, hendaklah dia mengambil air tersebut, menciduk air tersebut. Jadi tidak mandi di situ. Maka dari hadis ini disimpulkan, ya afadal hadis ini memberikan faedah annal iktisala fil ma'i ya yukhrijuhu an tahuriyatihi, bahwa mandi di dalam air tersebut mengeluarkannya dari tahuriyahnya, ya dari keadaannya bisa mensucikannya dari mutahhirnya. Wa illa, dan jika tidak, lam yanha anhu, ya beliau tidak melarang darinya. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil, ya itu bisa dipahami, ya diarahkan kepada air yang sedikit, ya maksudnya air yang tersebut itu adalah air yang sedikit. Jadi memang memahami hadis ini dengan memahami ilat, alasan. Jadi kan alasan kenapa Rasulullah melarang ini. Jadi selama
suatu syariat itu bisa dipahami maknanya, maqulul makna, ya maka bisa dipahami ilatnya. Kenapa Rasulullah melarang orang untuk mandi di air yang tergenang? Jadi para ulama memikirkan ilat, alasan hukumnya, apa bisa dipahami atau tidak. Ya kalau misalnya tidak bisa dipahami, ya maka tidak dicari ilatnya. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu bisa dipahami ilatnya, bahwa Rasulullah melarang mandi di air yang tergenang itu ya karena setelah digunakan untuk mandi, airnya kemudian tidak bisa digunakan lagi karena sudah mustamal. Ya kan? Nah, itu kan tentang mandi. Wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusli. Ya, hukum berwudu. Nah, karena kan sama-sama dalam rangka menghilangkan hadas, maka wudu juga sama. Di annal makna fihi ma wahid, karena makna yang ada pada keduanya antara berwudu dan mandi kan memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Ya, mandi itu menghilangkan hadas besar, wudu itu menghilangkan hadas kecil. Nah, walaupun tentu di mazhab lain ada yang tidak menganggap air mustamal ini ghair mutahhir, ya, jadi tetap dia tahir. Nah, itu ya tentang air mustamal. Yang kedua, yang suci tapi tidak mensucikan itu kan adalah yang al-mutaghayyir bima khalatahu minadh dhahirat. Ya, air yang berubah ya dengan dicampuri oleh sesuatu yang suci, yang tidak najis. Ya, jadi ini tahir tapi ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Ya, di sini dijelaskan dalam syarah yang ringkas, syarah Fathul Qarib ya. Jadi paling tidak 2 syarah yang kita gunakan untuk membahas matan Abu Suja ya, yaitu syarah Fathul Qarib yang ditulis oleh Muhammad bin Qasim ya, bin Muhammad Al-Ghazi. Ini syarah yang muktamad juga ya dalam mazhab Syafi'i. Ada penjelasan-penjelasan yang menjadikan jelas permasalahan yang dibahas. Ya, sedangkan yang untuk tazhib ini kita mengenal dalil-dalilnya. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, air yang dirubah dengan sesuatu yang suci. Ya, ay wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Ya, termasuk macam ini yaitu tahir ghair mutahhir adalah air yang berubah salah satu sifat. Jadi berubahnya itu salah satu sifat dari ketiga sifat. Ya kan? Yaitu apa?
launuhu ya, au ta'muhu au rihuhu. Warnanya, rasanya dan aromanya. Salah satunya. Bima ai bisyai, ya dengan sesuatu. Ya halatahu minat tahirat, ya taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi. Ya, berubahnya itu bagaimana? Ya, berubahnya itu adalah menghalangi ya kemutlakan nama air itu. Jadi sesuatu yang suci masuk ke dalam air dan merubah kemurnian air, kemutlakan air. Ya, itu seperti air dimasuki kopi, ya kan? Jadi sudah bukan lagi air murni, jadi kopi. Masuki susu kan begitu. Nah itu adalah yang disebut dengan ini. Ya mutaghayyir bima halatahu minat tahirat. Nah dia tahir, bisa digunakan, bisa diminum untuk kebutuhan duniawi, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk taharah. Jadi ghairu mutahhir. Jadi yang menghalangi kemutlakan air, kemurnian air. Fa innahu tahirun ghairu tahurin hisyan kana taghayyuru au taqdiriyan. Baik berubahnya itu secara fisik bisa terlihat, ya, ataupun secara takdiri. Ya, ka'an ihtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Takdirian, takdiri itu tidak hissi, tidak tampak ya secara fisik. Seperti kalau tercampur dengan air yang mirip ya pada dalam sifatnya, seperti kama'il wardi al-munqati'ir raihah. Ya, seperti ya air mawar yang sudah hilang aromanya. Jadi air mawar itu kan sifatnya mirip dengan air biasa, warnanya. Kemudian dari sisi aroma pun sudah hilang nih air mawar, tapi dia tetap air mawar. Tetap air mawar, lalu dicampurkan dengan air yang mendominasi air tersebut, ya kan? Nah, secara kasat mata itu kan kayak sama aja dengan air biasa, ya kan? Tapi dia sudah terdominasi oleh air mawar itu, ya, sehingga dia tetap kategorinya tahir ghairu mutahhir, karena dia berubahnya takdirian, tidak hisian. Kalau hisian tadi nampak ya, itu aromanya, warnanya. Kalau takdirian itu berarti harus jeli melihatnya. Ya, wal ma'il musta'mal, dan juga air musta'mal. Ya. Jadi maksudnya air lalu dicampur dengan air musta'mal. Ya, air musta'mal. Jadi mendominasi air musta'mal tersebut kepada air yang tidak musta'mal, sehingga ini terkategori yang tercampur dengan sesuatu yang tahir. Fa illam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi. Nah, kalau tidak menghalangi kemutlakan nama air ya atasnya, ya bi an kana taghayyuruhu bi tahiri yasiron. Ya, yaitu dengan perubahan, ya, dirubah oleh sesuatu yang tahirinya itu hanya sedikit saja, yasiron, tidak merubah kemutlakan air. Ya, au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qudira mukhalifan wa lam yughayyirhu. Ya, atau yang dicampuri oleh sesuatu yang mirip tadi dari sisi sifat airnya, tetapi tidak merubah,
tidak mendominasi, hanya sedikit saja. Walam yughayyiru, tidak merubah, fala yuslab tuhuriyatu, maka tidak hilang ketuhuriyahannya, fa huwa mutahhirun li ghairihi. Nah, dia tetap bisa mensucikan. Jadi kalau misalnya hanya kecelakaan gitu ya, sedikit air itu tidak mendominasi, tidak merubah, dia tetap airnya murni, air mutlak. Ya, maka dia tetap tahirun mutahhir. Ya, itu tidak menjadi tahir. Ya, wahtaraza biqauli khalatahu an tahir al mujawiri lahu. Ya, dibedakan dengan perkataan khalatahu, karena di sini kan bahasanya tadi wal mutaghayyir bima khalatahu min tahir. Yang dirubah dengan yang dicampuri. Khalatahu mencampuri. Ya, mencampuri ya dari sesuatu yang tahir. Nah, berarti kalau tidak mencampuri maka tidak merubahnya, tidak menjadikan dia tahir ghair mutahhir. Yaitu misalnya dengan mujawir lahu. Mujawir itu jadi ada di sampingnya gitu, tidak bersatu. Ya, tidak bersatu dengan air itu, tapi ada di samping, tidak nyampur, bersebelahan saja. Ya, bersebelahan. Sesuatu yang tahirnya itu. Ya, al mujawir lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi, maka dia tetap berada dalam ya ketuhuriyahannya, walau kana taghayyuru katsiran, walaupun ya perubahannya banyak. Jadi hanya mujawir saja. Jadi yang di pinggir-pinggirnya begitu. Jadi sedangkan dia tidak tercampuri, tidak bercampur. Iya, itu kan tidak nyampur, Boy. Wa kadza al mutaghayyiru bi mukhalitin la yasagnil ma'u anhu katinin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarihi wal mutaghayyiru bi tulil muqfi fa innahu tahur. Ya, nah begitu juga yang berubah ya, bi mukhalid yang kemudian bercampur dengannya, tetapi air itu sulit untuk dipisahkan darinya. Pasti yang namanya air ada, ya pasti tercampuri, yaitu misalnya dengan apa? Katinin, seperti tanah. Karena kan ya itu akan seperti itu secara alami. Misalnya dirubah dengan tanah, ya, jadi tanah bercampur. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Ya, dan juga lumut, tuhlubin. Ya, lumut kan jadi berlumut air itu. Ya, dan apa yang ada di tempatnya. Ya, wa ma fi maqarri. Ya, di tempat air tersebut yang kemudian secara alami sedikit merubah ya dari sisi aromanya, dari sisi warnanya. Ya, wa mamarihi, dan di tempat lewatnya, tempat mengalirnya. Di tempat mengalirnya itu ada sesuatu gitu. Wal mutaghayyir bituril muksi, dan juga yang berubah dengan lamanya air itu, lamanya diam. Jadi air itu kan tergenang dalam waktu yang lama, saya akan berubah kan dari sisi warna. Ya. Itu maka yang seperti itu tetap tahur, suci dan mensucikan. Bisa dipakai wudu, pakai bersuci. Ya, di sini dijelaskan dalam tadhib al-asya' tahira, sesuatu yang suci, allati yastagni anhal ma'u adatan. Jadi yang termaksud dengan
Mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat adalah yang sebetulnya air itu bisa lepas darinya. Ya, seperti tadi ya. Kopi gitu kan, susu atau tadi air mawar ya, yang sebetulnya air tidak butuh kepadanya, dalam arti dia jauh gitu kan untuk bisa bercampur itu. Jadi ada usaha dari manusia, dilakukan oleh manusia. Kalau yang tadi itu seperti lumut, tanah itu kan secara alami begitu, sehingga sulit untuk dihindari kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang dirubah oleh sesuatu yang suci itu yang secara kebiasaannya ya itu air itu sebetulnya jauh darinya, ya stagni anha ya. Walati la yumkin fasluha anhu ba'dal muhalato, yang tidak mungkin memisahkannya setelah tercampur. Kal miski ya, seperti parfum wal milhi dan garam, wa kaunu ghair mutahhir li annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhil halah. Ya, kenapa dia dianggap ghair mutahhir, tidak mensucikan? Karena tidak dinamakan air lagi, karena sudah berubah ya, bukan air yang murni lagi. Jadi dalilnya ya adalah karena dia bukan air, sudah berubah hakikatnya, bukan air mutlak lagi. Masuki mawar ya jadi air mawar gitu kan. Ya. Gitu. Jadi dia muqayyad. Muqayyadnya lazim. Jadi lawan dari mutlak itu kan muqayyad. Kalau mutlak itu murni air. Kalau muqayyad ya artinya terikat ya dengan ikatan yang lazim, muqayyad lazim. Jadi berubah hakikatnya. Jadi kopi, jadi susu, jadi mawar, ya dan yang lainnya. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga, macam yang ketiga adalah ma'un najis, ya, air najis, wa huwa alladhi halat fihi najasah, yaitu yang tercampuri oleh najis, wa huwa dunal qulatain, yang di bawah 2 kulah, ya, au kana qulataini fataghayyar, atau 2 kulah lalu berubah. Ya, wal kulatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asah. 2 kulah itu adalah 500 ritel Baghdadi. Ya, ritel Baghdadi, ukuran Baghdad. Baghdad itu Iraknya, kota di Irak. Takriban kira-kira fil asah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi wal qismu rabi, ya, macam yang keempat ya, bukan ketiga, macam keempat, air yang keempat adalah air najis, air mutanajjis. Wa huwa qisman, yaitu ada 2. Aduhuma qalil, yang pertama kalau air itu sedikit. Wa huwa alladhi halat fi najasa taghayyaru amla, yaitu yang dimasuki oleh sesuatu yang najis, baik ia berubah ataupun tidak. Ya. Jadi dibedakan antara sedikit dan banyak. Ya, dan ini adalah madhab jumhur juga ya. Mayoritas para ulama itu membedakan air itu sedikit atau banyak.
ya, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Hanbali. Ya, itu membedakan. Kalau dalam mazhab Maliki itu tidak dibedakan. Ya, cuman membedakannya berbeda ya. Kalau antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali itu sama membedakan dari sedikit dan banyak. Ukuran sedikit dan banyaknya itu adalah, kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, kalau banyak 2 kula lebih, 2 kula atau lebih. Kalau dalam mazhab Hanafi beda lagi cara membedakannya. Ya. Itu yaitu menurut Abu Hanifah pergerakannya, kalau pergerakan air itu sampai ke ujungnya, berarti itu sedikit. Kalau tidak sampai, berarti banyak air itu. Ini ketika air itu digerakkan. Jadi gelombangnya itu ya, gelombang airnya itu, kalau misalnya sampai ke ujungnya, dia berarti sedikit. Lalu oleh muridnya Abu Yusuf itu diukurkan 10 hasta, 10 hasta, asrofi asrof. Ya, 10 hasta, 1 hasta itu segini kan. Itu baru dianggap banyak. Lebarnya, panjangnya, dalamnya. Nah, itu hanya istihad ya mereka. Nah, kalau air 2 kula ini memang ada dalilnya. Ada dalilnya, walaupun ada berbeda, ada yang sahihkan, ada yang mendoibkan. Tapi kemudian justru lebih kuat ini sahih sebetulnya hadis ini. Hadis ini sahih tentang 2 kula itu. Makanya ini jadikan pegangan untuk membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Nah, 2 kula itu kalau ukuran kita ya, kalau di Talhib ini ya, Syekh Mustafa di Bulbugo, beliau menyebutkan 2 kula itu sama dengan 190 liter. 190 liter. Atau kata beliau, luas kubusnya itu sa'atu muka'ab tul harfihi, panjang ya, panjangnya itu 58 cm. Tidak sampai 1 meter ya, 58 cm. Atau ukuran yang lebih mudah itu antara panjang, lebar, dan dalamnya itu 1/4 hasta. Jadi 1 hasta itu kan dari sini ya, ujung sikut ya sampai ujung jari itu kan 1 hasta, ditambah 1/4-nya. Bagi 4, 1/4 ditambah 1/4-nya. Begini berarti. Hasilnya nama 1/4 saya. Dan ya hampir mirip 58 cm. 1 hasta itu kan setengah meter ya kira-kira kan, 1 hasta itu. 2 hasta 1 meter gitu.
Maka ketika dikatakan 58 cm ya sudah. Ukuran panjang, lebar, dan dalam sama. Nah, kalau diliterkan dia 190 liter. 190 liter. Nah, itu 2 kula segitu. Jadi dibedakan. Kalau di bawah 2 kula dia dianggap sedikit. 2 kula ke atas berarti banyak. Nah, pembedaan antara sedikit dan banyak ini kemudian berpengaruh kepada hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i. Ya, yaitu kalau yang sedikit ini dimasuki oleh najis walaupun tidak berubah. Ya, tidak berubah dari sisi tiga ya, dari salah satu dari 3 sifat, itu warna, aroma, dan rasa. Itu tetap dianggap najis. Ini dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Yang qalil, yang sedikit itu wa huwa ladzi halat fi najasata ghaira amla wa huwa ay wal hal annahu ma'un dunal kullatain, di bawah 2 kula. Wa istasna min hadzal qismi, dikecualikan dari macam ini al-maitah allati la damalaha sail, ya bangkai yang tidak ada darahnya yang mengalir, inda qatliha, ketika membunuhnya, au syaqi udwin minha, atau ketika dipotong salah satu anggota badannya, kadzubab, seperti lalat, ilam tutrafihi walam tughayyirhu, jika tidak dilempar ke dalamnya dan tidak merubahnya. Ya, jadi bangkai yang tidak ada darah, ya seperti lalat dan yang lainnya, ketika masuk, yaitu kan secara ini bangkai itu kan najis secara keumuman, tapi dikecualikan bangkai yang tidak ada darahnya, seperti lalat, ya masuk ke dalam air secara dengan sendirinya, ya, tidak sengaja, tidak disengaja dimasukkan. Ya kalau sengaja, nah itu justru nanti yang jadi najis. Ya beda. Karena ya in lam yututrafihi, kan, kalau tidak dilempar, artinya dia dengan sendirinya. Ya walam tughayyir, tidak merubah, ya karena kan ini sedikit itu tidak merubah juga tetap jadi najis. Kalau merubah, nah itu sepakat semuanya najis. Kalau berubah, kalau dirubah. Makanya kan ada hadis kalau lalat jatuh ke air kan masukkan. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan ada obatnya. Dan itu kan sebagai dalil. Jadi dikecualikannya binatang-binatang yang sama seperti lalat, dalam arti yang tidak ada darah yang mengalir. Yang kedua juga yang dikecualikan najis yang tidak terlihat oleh mata, ya la yudrikuhat torfu, nggak kelihatan, ya sesuatu yang tidak terlihat. Faqulu minhuma la yunajisul ma, masing-masingnya semua itu tidak menajiskan air. Dan dikecualikan juga ya gambaran-gambaran lain yang disebutkan di dalam fil mabsutat, kitab-kitab yang tebal, ya yang membahas secara panjang lebarnya lagi. Ini hanya sedikit aja sebagian yang disebutkan.
Nah, sebenarnya berkenaan dengan ini, ya, dengan air yang sedikit yang terkena najis yang tidak terlihat oleh mata, ada dua pendapat ya dalam Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Ada yang yunajis, menajiskan. Benar kan? Ada yang mengatakan tidak menajiskan. Ada dua pendapat Imam Syafi'i juga. Ya. Nah, kalau Imam Ar-Rafi'i ini kan terkenal dua imam ya yang menjadi muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i lebih dulu daripada Imam Nawawi. Kalau Imam Ar-Rafi'i menguatkan itu menajiskan. Kalau Imam Nawawi itu menguatkan yang tidak menajiskan. Nah, yang dipilih oleh Imam Nawawi inilah yang rajih fil madhab, yang kuat dalam madhab. Ya, jadi kalau ada perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, itu yang dikuatkan, yang menjadi resmi dalam mazhab Syafi'i itu adalah Imam Nawawi, karena lebih kuat tuh jauh-jauh Imam Nawawi. Karena datang belakangan setelah Imam Rafi'i, dan Imam Nawawi juga kan dari kitab-kitab Imam Rafi'i itu kan dibahas lagi oleh beliau. Kayak kitab Minhajul Thalibin ya, yang kitab yang mutamad ya dalam mazhab Syafi'i, karya Imam Nawawi itu kan adalah ringkasan dari Muharrar Wajiznya Imam Rafi'i. Nah, cuma tidak hanya meringkas, ada permasalahan-permasalahan yang kemudian berbeda dikuatkan oleh Imam Nawawi ya, yang kalau ada permasalahan yang beliau berbeda dengan Imam Rafi'i itu, ataupun tambahan dari Imam Nawawi itu, beliau menyebutkannya dengan istilah qultu, ya, diawali dengan qultu, diakhiri dengan wallahu a'lam. Qultu wallahu a'lam. Nah, jadi yang sahih, yang kuat dalam mazhab Syafi'i ini adalah kalau air itu dimasuki oleh najis yang tidak terlihat mata, itu tidak menajiskan. Tidak menjadikan air itu menjadi air yang najis, artinya masih bisa digunakan untuk bersuci. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi. Beliau berisyarat kepada macam yang kedua ya dari yang keempat ini. Biqaulihi, dengan perkataannya au kana katsiran, atau banyak. Nah, berarti kan dibedakan tadi ya. Jadi air yang sedikit, sekarang air yang banyak. Yaitu yang banyak itu kulataini fa aksar, 2 kula atau lebih, fataghayyara yasiran aw katsiran, maka berubah. Sedikit perubahannya itu sedikit ataupun banyak. Jadi dia berubah. Nah, berarti kan mafhumnya kalau air itu 2 kula dimasuki najis tapi tidak berubah, ya berarti kan tidak najis. Ya. Nah, itu menjadi kesepakatan para ulama ya. Jadi kalau air yang banyak lebih dari 2 kula dimasuki najis yang tidak merubahnya, itu suci, tidak najis. Kalau berubah ya, mau sedikit mau banyak, kalau kemudian berubah salah satu sifatnya oleh najis itu, maka itunya najis. Itu sepakat. Hanya titik perbedaannya, kalau di bawah 2 kula yang sedikit dimasuki oleh najis,
apakah menjadi najis atau tidak, itu yang jadi titik perbedaan para ulama. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i itu najis karena sedikit. Begitu juga Hanbali. Hanafi walaupun ukurannya tadi berbeda, ukuran banyaknya. Nah, kalau Maliki, nah ini yang mazhab Maliki yang berbeda. Kalau mazhab Maliki itu tidak najis. Jadi walaupun dia sedikit, selama tidak merubah satu sifatnya, ya dimasuki oleh najis itu, ya dia tetap suci selama tidak berubah, mau sedikit mau banyak. Tidak dibedakan kalau dalam mazhab Maliki. Ya kan, begitu. Ya, silakan mau berpegang teguh kepada mazhab mana ya. Kalau kita pelajari sekarang mazhab Syafi'i, ya kalau misalnya kita belum paham mazhab yang lain, ya kita bisa ikuti mazhab Syafi'i karena masing-masing punya dalilnya. Ketika misalnya kita, oh ini yang lebih saya pahami, lebih menenteramkan hati, ya silakan. Ya. Yang penting kita kaji secara ilmiah. Dalam pengamalan kita bisa milih. Dalam pengamalan kita bisa milih. Silakan. Ya, memilih dengan apa ukurannya, ya hati gitu kan. Tanya kepada hati, istafti qalbak. Ketika sudah tahu, oh ini alasannya begini, alasannya begini. Bukan mentarji secara keilmuan ya, karena tarjih secara keilmuan kan itu derajat mujtahid, seperti karena di dalam mazhab sendiri kan ada perbedaan seperti tadi kan. Nah, itu kan mentarjih, memilih mana yang lebih kuat dari pendapat yang ada di dalam mazhab itu orang yang mentarjih, yang memilih yang lebih kuat itu adalah ketika sampai derajat mujtahid, itu seperti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tadi yang bisa mentarjih secara keilmuan. Ya, sehingga dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan, tentu penjelasan dalil lebih rinci, lebih ininya lagi itu kan di kitab-kitab yang besarnya. Ya. Gitu. Rincian-rincian dalilnya, pendalilah dan sebagainya. Nah, sedangkan kita yang belum bisa mentarjih secara keilmuan mana yang lebih kuat, itu kan adalah dengan bertanya kepada hati. Ketika ini alasannya begini, alasan ini, lebih condong kemana hati kita? Lebih tentram kemana, kan begitu? Ya, nah kemudian wal kulata, dua kula itu hamsumi'ati ridlin bil Baghdadi. Di sini ada bi-nya kalau di sini. Dengan bil Baghdadi, di Baghdad. Takriban kira-kira fil as-sahih fihima, pada keduanya, pada dua kula itu. Waratul Baghdadi inda Nawawi, menurut Imam Nawawi mi'atun wa samanuna wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirham. 128 dirham dan 4 asba dirham. Ini ukuran pakai dirham ya. Kalau ukuran kita tadi sudah kita jelaskan. Iya. Nah, di dalam At-Tadhib dijelaskan dalilnya. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i. Beliau ditanya tentang air yakunu bil fallati minal ardi. Ya, yang ada di padang pasir. Wa ma yanubuhu minas sibai wa dawabi. Yang
dipakai ya oleh binatang buas ya, atau binatang-binatang yang melata yang ada ya di sana ya. Faqala, maka beliau bersabda, idza kana al-ma'u qulatain lam yahmilil khabas. Kalau air itu 2 kula, dia tidak mengandung najis, tidak memikul najis. Ya, artinya ketika dimasuki suatu yang najis melalui binatang-binatang tadi ya, selama tidak berubah ya, kalau ukurannya 2 kula dia tidak najis. Nah, maka dari hadis ini dipahami, atau fi lafzin, dalam lafaz lain li Abi Daud ya, milik Abi Daud, fa innahu la yanjus, ya, dia tidak najis ya. Nah, lalu mafhum dari hadis ini ketika dikatakan apabila 2 kula dia tidak najis, 2 kula tidak najis, berarti kan mafhumnya sebaliknya, annahu idza kana aqalla min kullatain, kalau kurang dari 2 kula yanjus. Jadi mafhum dari hadis ini, mafhum itu kan pemahaman terbaliknya ya, 2 kula tidak najis berarti tidak najis, berarti kurang dari 2 kula najis. Itu namanya mafhum mukhalafah. Dalilnya ini yang digunakan ini, mafhum mukhalafah dari hadis ini. Ya, wa dalla ala hadzal mafhum. Nah, menunjukkan juga kepada mafhum daripada hadis ini, yaitu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana ya, wadah air sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu kemana bermalam tangannya itu. Artinya dia memegang najis, memegang dubur misalnya gitu ya, itu ada najis misalnya, lalu dimasukkan ke dalam air itu ya. Nah, maka dari ini hadis ini adalah bukti dari diamalkannya mafhum tadi. Kenapa Rasul melarang? Nah, ini lagi-lagi dicari ilat tadi itu. Bisa dipahami oleh akal, ini ada nggak ilatnya, alasannya? Bisa dipahami oleh akal atau tidak? Ya, karena ini menurut mazhab yang mengatakan najis kalau dimasuki oleh najis yang sedikit, air yang sedikit, kurang dari 2 kula. Ya, faqad nahal mustaiqidu min naumihi 'anil ghamsi. Nabi melarang orang yang bangun dari tidurnya dari memasukkan tangannya itu khasyata talawuthi yadihi bin najasi ghair mar'iyah. Khawatir terkotori ya tangannya itu oleh najis yang tidak terlihat. Ya, wa maklum, dan maklum ana najasa ghair ma'lat la tughayyirun ma. Ya, dan diketahui bahwa najis yang tidak terlihat itu tidak merubah air. Falaula annaha tunajisu bi mujarradil mulaqat, kalaulah tidak bahwa dia menajiskannya hanya sebatas mulaqat bercampur, lam yanhahu an dzalik, beliau tidak melarang. Jadi dipahami ilat, alasan kenapa Rasul melarang, karena itu bisa berkemungkinan ada najis, itu kan baru kemungkinan, dan bisa juga kan itu tidak terlihat najisnya, Rasul melarang. Nah, apalagi yang memang jelas-jelas yang terlihat ya, masuk ke dalam air itu menunjukkan dia bisa menjadi najis. Jadi inilah dalilnya yang dipegang ya dalam mazhab Syafi'i ini. Nah, nanti yang mazhab Malik
yang tidak menganggap najis, berarti memahami hadis ini ya bukan dengan memahami ilatnya. Artinya ini tidak ada ilatnya nanti. Jadi perbedaannya itu apakah yang disebutkan dalam hadis ini adalah ta'alluli ataukah ta'abudi. Ta'alluli itu ada ilatnya, bisa dipahami ilatnya. Alasannya kenapa? Jadi bisa ditanyakan alasannya apa? Yaitu karena najisnya itu. Nah, kalau mazhab Malik ya itu tidak dipahami alasan ta'abudi ini. Rasul nyuruh begitu ya sudah begitu, tidak bisa dipahami alasannya. Bukan karena najisnya. Jadi Rasul melarang itu bukan karena najisnya. Nah, itu kalau dalam mazhab Maliki. Seperti itu. Memang perbedaan paling kental itu dengan mazhab Maliki itu ya dalam masalah toharo ini. Kebanyakannya itu dalam masalah toharo. Makanya nanti setelah kita belajar dari mazhab Syafi'i yang dasar, bisa kita pelajari mazhab lain biar seperti satu menjelajah. Walaupun itu yang baru dasar. Ya, kalau untuk mau pendalamannya lagi ada tingkat berikutnya. Yang penting kita pahami aja dulu sedikit-sedikit. Ya, jadi itu tentang air yang najis. Nah, itu lalu dalil yang tadi itu air yang sedikit, baru air yang sedikit. Sekarang dalil air yang banyak. Dua kulah yang dirubah. Nah, ini sebetulnya sepakat ya, ijma, bahkan disebut daliluhu ijma, dalilnya ijma. Ijma para ulama, kalau air itu dirubah salah satu dari sifatnya, ya warna, aroma dan rasa dirubah oleh najis, maka dia menjadi najis. Itu ijma, sepakat, tidak ada yang berbeda para ulama. Qala fil Majmu', ya Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', ini Syarah Muhadzab. Nah, ini kitab yang membahas panjang lebar, rinci pendalilannya dan sebagainya. Ya, kalau kita baca nggak akan paham. Karena belum tingkatannya. Langsung sampai ke Majmu' itu. Jadi harus merangkak dulu kita naik tangga ya, gitu. Kalau ini udah tamat, kita ada level pertengahan, itu kan level awal, level pertengahan, baru level tinggi. Majmu' itu udah level tinggi. Ya, pas muka saya liur, semua kan itu kadia kan begitu. Belum paham pendalilan dan sebagainya, fikih, ilmu hadisnya, penerapannya bagaimana. Ada tahapannya ilmu itu. Nah, ini diambil ya, dalilnya adalah ijma sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Qala Ibnul Munzir. Ibnul Munzir berkata, Ibnul Munzir ini beliau menulis kitab ijma. Jadi ijma, beliau menuliskan hal-hal yang dianggap ijma itu dikumpulin dalam kitab beliau namanya ijma, Ibnu Munzir. Ya, beliau menyebutkan dalam sa'id ijma'u, para ulama ijma sepakat annal ma'al qalil awil katsira, bahwa air yang sedikit atau banyak idza waqa'at fi najasah, apabila terkena najis, faghayyarat, lalu merubah ta'man, rasanya, au launan, atau warnanya, au rihan, atau aromanya, fahuwa najis. Itu ijma. Nah, ijma ini juga tentu kan ada dalil yang lain ya. Dalil yang lain yang bisa sampai kepada kesimpulan ijma itu. Ya, karena Rasulullah kan melarang hal-hal yang najis. Ya gitu. Dan juga kan tadi di ayat di hadis dua kulah tadi kan tidak mengandung najis. Airnya tidak mengandung najis. Baru kan enggak? Cacan 10% deh. Ya, coba cekapnya.
berarti kan ada air yang najis. Nah, bagaimana air itu najis? Bisa najis, dirubah oleh najis itu. Nah, jadi sebetulnya dalilnya ada, dalilnya. Sehingga sampai kepada kesimpulan ijma. Nah, adapun hadis yang menyebutkan al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un. Ya, air ya itu suci, ya tidak dinajis oleh sesuatu pun illa ma ghayyar. Ini kan sebetulnya hadis ini jelas sekali ya. Illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali yang merubah rasanya, aromanya. Ya, dalam hadis lain ada dengan warnanya, launahu. Fa dhaifun sanada, ini dhaif, sanadnya dhaif. Jadi kalau hadis yang secara jelasnya menyebutkan itu merubah yang salah satu dari 3 sifat itu dhaif sanadnya. Ya. Nah, itu kan karena diriwayatkan oleh siapa? Risdin bin Sa'ad ya, tidak salah. Nah, dia itu kemudian menjadi ghaflah ya, jadi menjadi tidak kuat lagi kan hafalannya itu di akhir-akhir. Qala anhu Nawawi rahimahullah la yasihul ihtijaj bi. Imam Nawawi mengatakan tidak sah berhujah dengan hadis ini karena hadis ini dhaif. Karena kan para ulama sepakat hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah untuk menentukan hukum. Wa qala wa naqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tan'ifahu an ahli ilmi bil hadis. Imam Syafi'i juga menukil ya tentang kedhaifannya itu dari para ahli ilmu hadis. Begitu ya. Baik, ya itu penjelasan tentang ini ada sedikit tambahan di Fathul Qarib. Wa tarakal musannif qisman khamisan. Penulis yaitu Abu Suja ya meninggalkan macam yang kelima, atau tidak menyebutkan macam yang kelima dari air, macam air wa huwal ma'ul mutahhir haram. Ya, air yang bisa mencucikan tapi haram. Kal wudu'i bima'in magsubin au musabbarin lisyurbi. Ya, air ya yaitu berwudu dengan air yang digosok punya orang, dicuri. Nah, itu haram. Kalau dia mensucikan tapi haram memakainya. Karena bukan hak dia. Haram seperti itu jadi pelaksanaan salat itu tidak sah. Nah, dalam mazhab Syafi'i sah tetap, cuman dia haram. Menggunakannya haram. Haram tapi di sisi lain sah wudunya. Cuman haram. Atau yang air itu adalah untuk minum, kalau tidak ada lagi gitu kan. Selain air itu hanya untuk minum. Kalau tidak minum kan dia bisa meninggal misalnya dalam perjalanan. Nah, itu juga haram karena itu bisa mencelakakan dirinya. Mencelakakan diri sendiri haram. Dalam kondisi darurat boleh darurat untuk apa? Untuk minum. Ya, untuk minum boleh. Iya, makan. Darurat kan ada darurat tubihul mahdurat. Betul-betul darurat bisa menghalalkan yang haram. Bangkai jadi halal. Tidak ada lagi makanan. Ya. Begitu ya, itu pembahasan air sudah selesai, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.